Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih berada di bulan Rabiul Tsani atau Rabiul Akhir, di mana 2 bulan berturut-turut sejak Rabiul Awal dan Rabiul Akhir ini kita sering mendapati pengajian, tausiah dan pengajaran kembali kepada kita umat Islam tentang arti pentingnya Maulid Nabi sebagai pembelajaran bagi kita betapa agung dan mulianya pribadi yang dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada bulan Rabiul Awal tahun gajah yang kita peringati dalam bentuk pengajian-pengajian agar kita semua memahami betul siapa dan seperti apa figur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Allah Subhanahu wa taala nyatakan keagungan budi pekertinya, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad la'ala khuluqin azim, betul-betul berada pada akhlak azim yang agung. Hadirin rahimakumullah, pada kesempatan khutbah Jumat kali ini khatib akan sampaikan sedikit tentang sejarah kehidupan beliau, lebih khusus tentang perjuangan dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sudah hijrah ke kota Madinah. Dalam sejarah masih ingat betul ketika guru-guru kita, para ustadz mengajarkan kepada kita tentang perjuangan Nabi dan para sahabat melawan kaum musyrik, kaum kafir Quraisy dari Mekah, dalam bentuk peperangan-peperangan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat dengan gagah beraninya mengangkat senjata memperjuangkan agama ini melawan bangsa Quraisy yang betul-betul sedang mengangkat senjata dalam jihad yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabat. Ada perang Badar, ada perang Uhud, dan kita diceritakan juga tentang kegigihan para sahabat mempertahankan kota Madinah pada saat perang Khandaq atau perang Parit. Hadirin rahimakumullah, yang ingin khatib sampaikan bukan tentang peperangan itu, karena ada satu hal yang barangkali patut kita renungkan kembali, bahwa memang sejarah perang itu tidak mungkin hilang, karena itu pula yang selalu disampaikan oleh guru-guru kita tentang sejarah perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi perlu kiranya kita juga membaca sejarah bahwa dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperjuangkan Islam bersama dengan para sahabat bukan hanya dalam keadaan perang. Ketika Nabi dan para sahabat bertemu dengan kaum kafir Quraisy, tidak selalu dalam keadaan serba mengangkat senjata. Ada sejarah yang sering kita lupakan. Sejarah itu namanya Sulhul Hudaybiyah, perjanjian damai Hudaybiyah, atau mungkin dalam bahasa yang lugas kita kenalnya
perjanjian damai atau gencatan senjata yang dilakukan oleh Nabi berhadapan dengan kaum kafir Quraisy. Hadirin rahimakumullah, mungkin nanti kita bisa mengkaji lagi lebih luas. Setidaknya khotib ingin mengingatkan sejarah itu, karena itu merupakan permulaan sejarah baru dalam keadaan yang sesungguhnya tidak selalu dalam nuansa peperangan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperjuangkan Islam bahkan dalam keadaan damai. Ketika gencatan senjata itu dilakukan, justru dakwah itu akan lebih mudah lagi tersebar. Hadirin rahimakumullah, selepas perang Khandaq pada tahun ke-6 Hijriah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat berniat untuk melakukan ibadah umrah dari Madinah menuju ke Ka'bah Baitullah di kota Makkah Al-Mukarramah, yang notabene hari itu mereka adalah dua kelompok. Madinah yang dihuni oleh para sahabat kaum Muhajirin dan Ansor, sementara Ka'bah Baitullah masih dikuasai sepenuhnya oleh orang-orang kafir Quraisy. Tercatat dalam sejarah disebutkan ada 1.400-an para sahabat yang mengikuti perjalanan Rasulullah untuk melakukan ibadah umrah ketika itu. Hadirin rahimakumullah, di tengah perjalanan kabar berangkatnya Rasulullah dengan kaum muslim yang begitu banyak itu, bahwa tentu yang ada dalam benak orang-orang kafir ketika itu, Rasulullah dan para sahabat menuju ke Mekah ingin melakukan kembali jihad fi sabilillah sebagaimana yang pernah dipertunjukkan oleh Rasulullah dan para sahabat ketika waktu-waktu sebelumnya. Tetapi Rasulullah SAW kemudian mengirimkan utusan untuk masuk terlebih dahulu ke kota Mekah, bahwa Rasulullah SAW ketika itu datang dengan kaum muslimin bukan untuk tujuan perang. Kami hanya ingin melakukan ibadah umrah ke Baitullah, itu saja. Dan yang kami bawa bukan peralatan perang, yang kami bawa adalah niat suci untuk beribadah di Baitullah. Dan kami membawa pula hewan-hewan kambing untuk dijadikan sebagai sembelihan nanti selepas kami melakukan ibadah umrah. Tetapi ternyata masih belum dipercaya juga bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu berangkat ke Mekah hanya untuk melakukan ibadah umrah. Sampai kemudian Rasulullah mengutus sahabat Uthman bin Affan untuk menyampaikan kembali pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kaum kafir Quraisy. Sekian lama Uthman bin Affan radhiyallahu an tidak pulang kembali beserta dengan para sahabat yang ketika itu menunggu belum masuk kota Mekah. Dan kabar inilah yang kemudian membuat guncang para sahabat, karena ada isu yang terhembus bahwa Utsman bin Affan dibunuh oleh orang-orang kafir Quraisy. Lalu disinilah kemudian timbul semangat para sahabat untuk berjuang menegakkan Islam. Sampai titik darah penghabisan, mereka berniat jihad fi sabilillah sampai mereka mati syahid pun mereka akan perjuangkan. Dalam sejarah itu dikenal dengan Bai'atur Ridwan. Bai'at Ridwan, kesepahaman dan kesepakatan para sahabat untuk berjuang fisabilillah melawan orang kafir Quraisy. Hadirin rahimakumullah, yang perlu kita kemudian pahami di sini, apa kemudian Rasulullah begitu para sahabat sudah bertekad untuk perang, lalu kemudian Rasulullah akan mengumandangkan kalimat jihad memerangi orang-orang kafir Quraisy di Mekah?
Dan ternyata ini yang tidak dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kendati para sahabat sudah dengan semangat juangnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali menegaskan tujuannya ke Mekah hanya untuk ibadah umrah. Tidak ingin berjihad dengan peperangan demi peperangan yang sesungguhnya akan memakan banyak korban dari kedua belah pihak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menginginkan damai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap menginginkan terjadinya as-sulh, perjanjian damai yang bisa disepakati oleh kedua belah pihak. Inilah yang barangkali dalam sejarah kita lupa, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap dengan keinginan damai beliau yang kemudian diikuti oleh para sahabat dan kaum kafir Quraisy yang kemudian sama-sama menyepakati perjanjian damai Hudaybiyah. Hadirin rahimakumullah, memang tidak bisa disampaikan secara sekilas apa isi perjanjian Hudaybiyah, tetapi pada intinya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghendaki damai sebagai solusi di mana semua pihak bisa bertindak dengan lebih arif dan bijaksana. Tidak selalu yang konfrontasi itu harus diakhiri dengan peperangan. Bahwa Rasulullah SAW menginginkan perdamaian walaupun mereka berhadapan antara kaum muslimin dan kafir Quraisy yang sama-sama sudah siap dengan hunusan senjatanya. Hadirin rahimakumullah, Rasulullah di tahun ke-6 Hijriah itu selepas menandatangani perjanjian Hudaybiyah tidak jadi melakukan ibadah umroh karena dilarang masuk ke kota Mekah untuk melakukan ibadah umroh, sehingga kemudian para sahabat pulang tidak jadi melakukan ibadah umroh. Dan mungkin di hati para sahabat masih banyak yang sampai dengan hatinya yang tidak puas dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi dalam perjalanan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya perjanjian Hudaybiyah inilah yang menjadikan para sahabat dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih leluasa menyampaikan dakwah kepada siapapun yang mereka temui. Orang-orang dari Mekah bebas boleh masuk ke kota Madinah dalam keadaan damai, dan disitulah para sahabat dan Rasulullah bisa menyampaikan ajaran Islamnya dengan benar. Dan makin banyak pula orang-orang Mekah yang masuk ke dalam ajaran agama Islam. Dalam keadaan yang damai itu, banyak sekali orang-orang Madinah yang muslim masuk ke kota Mekah, dan dengan damai tidak ada peperangan. Mereka bisa menemui saudara-saudaranya, wanita-wanita duafa yang lemah, yang muslim, dan makin banyak orang masuk ajaran agama Islam. Inilah arti pentingnya sejarah baru yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dalam perjanjian Hudaybiyah. Dan ini pada akhirnya akan membuahkan hasil yang amat cemerlang dalam kehidupan Nabi dan para sahabat, yaitu 2 tahun berikutnya. Pada tahun 8 Hijriah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta dengan para sahabatnya akan benar-benar melakukan perjalanan penaklukan kota Mekah yang diabadikan dalam Al-Qur'anul Karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Jika telah datang nasrullah, pertolongan dari Allah, wal fath, dan terbukanya kota Mekah, ditaklukkannya kota Mekah, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan engkau wahai Muhammad melihat manusia memasuki Islam afwajan dengan berbondong-bondong. Hadirin rahimakumullah, kaum muslim memasuki kota Mekah
menaklukkan kota Mekah dalam keadaan damai, tanpa perang, tanpa ada setetes darah pun terkucur dari kaum musyrik kafir yang ada di kota Mekah. Dan bahkan justru kemudian hampir semua penduduk kota Mekah masuk ke dalam ajaran agama Islam yang sesungguhnya dibawa oleh Rasulullah SAW dalam keadaan yang damai. Itulah sejarah yang tidak pernah terulang kembali di belahan bumi manapun, ketika kaum muslimin masuk ke kota Mekah yang dulu semua merupakan musuh bebuyutannya Rasulullah dan para sahabat. Tetapi ketika kota Mekah itu ditaklukkan, Rasulullah SAW sama sekali tidak membalas dendam apa yang telah diperbuat oleh kaum musyrik sebelumnya. Rasulullah memaafkan semua orang yang dulu pernah memerangi, memusuhi dan menginginkan kaum muslimin hancur ketika sudah datang pertolongan Allah dan terbukanya kota Mekah Al-Mukarramah. Hadirin rahimakumullah, sejarah ini secara singkat khotib sampaikan dengan harapan kita bisa belajar kembali bagaimana Rasulullah SAW dulu menyampaikan dakwah Islam. Memang ada sejarah kelam di mana para sahabat mau tidak mau harus mengangkat senjata, tetapi itu untuk melawan kaum kafir Quraisy dari Mekah yang sama-sama sudah mengangkat senjatanya. Tidak pernah Rasulullah SAW dendam secara pribadi, atau bahkan Rasulullah SAW ketika sudah hidup berdampingan dengan kaum kafir, ada yang kemudian disebut kafir zimmi, non muslim yang tetap dipersilakan hidup berdampingan dengan kaum muslimin selama mereka mengikuti apa yang menjadi ketentuan bersama dalam kehidupan bersama, selama tidak mencampur adukan urusan-urusan ibadah secara ilahiyah. Dalam muamalah yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW memberikan gambaran betapa Islam sesungguhnya ajaran yang mengajarkan kepada kita tentang arti pentingnya hidup damai dalam kesejahteraan, dalam kebersamaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita kembali mindsetkan diri kita bahwa bukan hanya perang yang diajarkan oleh Nabi, tetapi Nabi juga mengajarkan perdamaian sebagaimana diajarkan oleh Nabi dalam perjanjian Hudaybiyah. Nabi tidak selalu mengumandangkan perang, bahkan Rasulullah SAW memaafkan orang-orang Mekah seluruhnya ketika kaum muslimin sudah berhasil menaklukkan kota suci Mekah Al-Mukarramah. Mudah-mudahan bermanfaat khutbah singkat ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wad dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيني وإياكم بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر
للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله